وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Yang berikutnya ar-rahmat wal hub. Yang berikutnya yaitu cinta dan kasih sayang. Artinya seorang pendidik dia melihat anak didik itu atas dasar cinta, ikhwah. Bukan atas dasar kasih, bukan atas dasar atas dasar benci, enggak. Makanya seorang guru ketika dia pada waktu itu dia sedang menghukum muridnya, itu bukan dalam rangka dia benci kepada muridnya, tapi itu malah sebagai tanda kasih sayang dia terhadap si murid. Kalau nggak dihukum ini anak murid akan menyimpang. Maka mau tidak mau terpaksalah si orang pendidik, si guru untuk menghukum si anak. Demikian ikhwah. Karena kalau dibiarkan saja nanti dia malah melunjak. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi seorang tenaga didik dia harus punya rasa kasih dan rasa sayang terhadap anak didiknya. Minal umuril mujma' 'alaiha annal hubba wal 'athfi wal hanani wal rahma min ahammi da'aimil wa asasati tarbiyatin najihati. Satu perkara yang sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya kasih sayang, bahwasanya kecintaan, kasih sayang, kelemah lembutan itu merupakan satu pilar yang dasar, ya, dan dasar untuk mendapatkan pendidikan yang sukses, ya, untuk meraih posisi guru yang sukses. Wa qad istafadat sunnatul mutahharatu bi riwayatin adidatin tudhiru ahammiyata hadzal janib fit tarbiyati wat tawjihi min hadhihi riwayat. Dan sungguh banyak sekali baik sunnah Rasulullah SAW maupun riwayat yang lainnya bahwasanya yang memperlihatkan betapa pentingnya, betapa urgennya betapa urgennya masalah ini dipraktekkan dalam rangka mendidik dan mengarahkan seorang anak, yaitu cinta dan kasih sayang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di antara riwayatnya ma akhrajal Bukhari wa Muslim rahimahumallah taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qabbala Rasulullah SAW Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalis. Ketika Nabi SAW mencium Hasan bin Ali dan ternyata di dekat beliau itu sedang duduk Aqra bin Habis, seorang Arab Badui. Faqala Aqra berkata, inna li asyra minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Kata Aqra bin Habis, ya Rasulullah, aku punya 10 anak, tak pernah satupun kucium mereka. Demikian ikhwah. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu. Lantas Rasulullah menoleh ke dia, melihat kepada Aqra bin Habis tadi. Apa kata beliau? Summa qala, lantas beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Yang tidak mencintai, yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mengapa Aqra bin Habis mengatakan seperti ini? Karena satu etikat ataupun keyakinan orang-orang Arab Badui di pedalaman. Mereka meyakini bahwasanya apabila seorang ayah mencium anaknya, itu artinya dia sedang menurunkan kewibawaan sebagai seorang orang tua. Sebagai seorang tua. Demikian. Ya. Menurut mereka bahwasanya mencium anak itu mengurangi kewibawaan seorang ayah dan membuat si anak nanti akan melunjak, gitulah kira-kira.
Dan ini ditepis oleh Rasulullah SAW. Tak seperti itu Islam. Artinya kalau kamu sebagai seorang muslim begini caranya. Tinggalkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Keyakinan-keyakinan yang salah. Makanya ketika Aqra bin Habis mengatakan innali asyara wala aulad. Aku punya 10 orang anak laki-laki. Ma qabbaltu minhum ahad. Tak pernah satu orang pun pernah kucium. Tak pernah seorang pun kucium. Rasulullah merasa aneh. Langsung sambil nengok Aqra bin Habis, 10 orang tak pernah dia cium. Allahu Akbar. Lantas sambil menoleh kepada Aqra bin Habis, apa kata beliau? Man la yarham la yurham. Yang enggak mencintai takkan dicintai. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya. Jadi ikhwah disunahkan bagi seorang ayah itu untuk mencium anaknya. Ya, disunahkan. Karena seorang anak itu merasakan kasih sayang kedua orang tuanya kalau dia dicium. Bahkan setelah dia dewasa, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah datang ke rumah beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau sambut Fatimah radhiyallahu anha, lantas beliau cium Fatimahnya, kemudian dipegang tangannya dan dipersilahkan duduk di tempat duduknya. Begitu ikhwah. Begitulah Rasulullah SAW memuliakan seorang wanita padahal dia seorang anak. Itu anaknya beliau sendiri tapi Rasulullah muliakan dia. Dicium ya. Beliau berdiri, beliau sambut di pintu, kemudian beliau cium, kemudian beliau pegang tangannya, dibawa dan dipersilahkan di tempat dia duduk tadi. Masya Allah. Itu ikhwah. Itu Fatimah radhiyallahu anha sudah nikah. Sudah ada Hasan dan sudah ada Husain. Demikian ikhwah. Ya, jadi mencium anak itu satu hal yang dianjurkan. Apalagi kalau dia anak perempuan. Ya, apalagi kalau anak perempuan. Dia akan merasakan sayang ayahnya, sayang ibunya dari ciumannya. Dicium pipinya, dicium keningnya atau dicium kepalanya. Demikian dia merasakan kasih sayang tersebut. Demikian juga pelukan. Ya. Seorang anak ketika dipeluk oleh orang tuanya, dia akan merasakan kehangatan itu, dia akan merasakan kasih sayang orang tua pada dirinya. Demikian ikhwah. Dan itu merupakan salah satu cara kita mengungkapkan kasih sayang kepada orang yang kita sayangi. Wa indahuma, dan juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyana fama qabbalahum fama nuqabbiluhum. Kata orang Arab Badui ini, apakah kalian mencium anak-anak? Kami tak pernah mencium anak-anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Apakah aku nanti bisa berkuasa, aku bisa mampu, apakah aku bisa membelamu di saat Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kasih sayang di hatimu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Muslim fi sahihi, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, raaitu ahadan ma raaitu ahadan kana arhamu bil iyal min Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Aku tak pernah melihat ada orang yang lebih mencintai keluarganya ketimbang yang lain. Jadi Anas bin Malik melihat bagaimana keluarga sahabat, ya, sahabat dengan keluarganya. Tapi Anas bin Malik melihat, aku tidak pernah melihat seorang pun mencintai keluarganya seperti Rasulullah mencintai keluarganya. Demikian ikhwah. Makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku ketimbang kalian. Makanya standar seorang laki-laki baik itu bagaimana sikap dia kepada keluarganya. Kalau sikap dia nggak bagus kepada keluarganya, tandanya nggak baik.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala, dia berkata lagi, kana Ibrahim yakni ibnu Rasulullah yakni ibnu Rasulullah sallam, ya dahulu Ibrahim putranya Rasulullah, mustardian lahu fi awali al-Madinah. Ibrahim disusui oleh seorang ibu yang tinggalnya berada di pinggir kota Madinah. Fakana yantaliqu, beliau pun pergi, wa nahnu ma'ahu, dan kami pun ikut bersama beliau perginya. Fa yadkhulul baita, kemudian beliau pun masuk ke dalam rumah. Au wa innahu la yudakhanu wa kana zi'ruhu qainan. Ternyata di dalam rumah itu ada orang yang sedang membuat wangi-wangian. Dan ibu susuannya ibu susuannya Ibrahim bin Rasulullah SAW ini sedang diwangi-wangikan, dirapikan oleh ibu susuannya, agar ketika ayahnya datang, ya, tidak ada hal-hal yang dibenci oleh ayahnya. Demikian ikhwah. Faya'khudhuhu fayuqabbiluhu thumma yarja'. Kemudian si Ibrahim pun diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian dia peluk, kemudian dia cium, kemudian dah puas dia, beliau pun mengembalikan kepada ibu susuannya. Masih dalam hadis riwayat Muslim, ya, min hadisi Jarir bin Abdullah, dari hadis Jarir bin Abdullah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamun nas la yarhamuhullahu azza wa jalla. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Itu ikhwah. Man la yarhamun nas la yarhamuhullahu azza wa jalla. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tak akan menyayangi dia. Wa hadza 'amun yatanawalu rahmatul atfal wa ghairihim wa ghairuhum. Ini merupakan umum, mencakup baik cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak maupun kepada yang lainnya. Masih sunnah Rasulullah SAW. Wa fi sahih al-Bukhari, demikian juga dari Sahih Bukhari, an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana Rasulullah ya'khuduni fayaq'uduni ala fakhidhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendongku dan memangkuku di atas pahanya. Fayuq'ad al-Hasan ala fakhidhihi al-akhar. Kemudian beliau mendudukkan Hasan bin Ali di pahanya yang lain. Dari Usamah bin Zaid mengatakan, Rasulullah menggendongku dan meletakkan aku di pahanya. Kemudian mengambil Hasan bin Ali dan meletakkan di paha yang lain. Karena hanya dua paha. Kemudian thumma yadummuhuma, kemudian dia peluk mereka berdua, yaitu Usamah bin Zaid dan Hasan bin Ali. Thumma yaqul, dan berkata, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua, rahmati mereka berdua, sungguhnya aku itu mengasihani dan menyayangi mereka berdua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Hadis yang lain. Wa kana sallallahu yuda'ibu sibyan wa yumazihuhum. Rasulullah SAW juga terkadang bercanda dengan anak kecil. Demikian. Apa dasarnya? Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik hatinya. Wa kana li akhun, aku punya seorang adik kecil, yuqalahu Abu Umair, namanya Abu Umair. Jadi ikhwah, boleh ya apabila seorang anak walaupun dia belum punya anak kecil, walaupun dia punya anak kecil, maka dia boleh diberikan kunyah seperti Abu Umair ini, ayahnya si Umair, padahal dia masih kecil. Ya. Yuqalahu Abu Umair, namanya adalah Abu Umair. Qala ahsibhu Fatiman. Kata Anas, sepertinya dia sudah disapih. Wa kana idza jaa qal, ya Aba Umair madza fa'ala an-Nughir. Setiap kali beliau datang selalu mengatakan, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughir. Nughir ini ikhwah adalah burung. Ya, burung yang biasa jadi mainan si Usamah bin Zaid. Jadi ikhwah, akhirnya burungnya pun mati.
burungnya mati, sedihlah si Abu Umair. Makanya Rasulullah mencandai Abu Umair dengan ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Nah, cocok ya bahasanya. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair? Dari sini para ulama ikhwah banyak sekali mengambil istinbat hukum yang luar biasa. Di antaranya apa ikhwah? Di antaranya ketika kita bicara dengan seorang anak, pertama bahasanya jangan terlalu banyak. Singkat, padat, tepat, itu dia. Seperti ini, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Kan sedikit aja ikhwah, ya. Sedikit, jangan banyak-banyak sekali ngajarkan anak-anak. Demikian ikhwah. Yang kedua, kita bicara enak didengarnya. Aba Umair, madza fa'alan Nughair, kan enak ini. Demikian. Sehingga dia mudah untuk menghafalnya. Ya, mudah untuk menghafalnya. Kemudian ikhwah bisa dicerna oleh dirinya sebagai anak kecil. Karena Rasulullah kan pernah mengatakan haddisun nas qadra uqulihim. Silahkan kamu bicara dengan seorang, ya Ali bin Abi Thalib yang bicara atau Rasulullah, ya. Silahkan kan bicara dengan seseorang tapi perhatikan bagaimana kadar akalnya. Atau hibbu ayyukadziballahi wa rasulih. Apakah kamu suka kalau mereka nanti mendustai Allah dan Rasulnya? Demikian ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Jadi Aba Umair ini nangis sedih gara-gara burungnya mati. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Umair, kenapa nangis? Apa yang telah dilakukan oleh si burung?" Nah, demikian. Wa qala Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu, berkata Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu, aqiltu minnan nabi sallallahu mujjatan majjaha fi wajhi. Aku masih ingat lagi Rasulullah pernah menyemprotkan aku dengan air yang ada di mulutnya. Wa ana ibnu khamsa sinin min dadlin, dan aku masih berusia 5 tahun. Jadi begini ikhwah, Rasulullah ambil air dari timba, diminum, dimasukkan ke mulut, kemudian disemburkan ke wajahnya Mahmud bin Rabi'. Dan itu masih diingat oleh Mahmud bin Rabi'. Padahal dia sudah dewasa ketika dia meriwayatkan hadis ini. Itu menandakan bahwasanya ya, ikhwah, ada hal-hal ataupun momen-momen yang dimana kita itu gak lupakan ikhwah. Betul-betul sweet memory, betul-betul nostalgia yang luar biasa kita rasakan. Jadi sampai seperti Mahmud bin Rabi' ini tak melupakan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap dirinya. Fahadal fi'lu min Rasulullah SAW wa idharuhu lil hubbi wal hanani aulad. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menunjukkan akan cinta dan kasih sayang dia kepada anak-anak. Wal atfu alaihim amama ashabihi. Demikian juga bersikap lembut kepada mereka di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Wa ziwarihi, dan juga hamba-hamba sayanya perempuan. Yushiru isyaratan wadihatan jaliyatan annahu janibun ma'ahum fit tarbiyah. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu berada di posisi dalam tarbiyah Rasulullah SAW. Wala budda li abawaini antan tahjahu ta'asyan bi Rasulillah sallam. Demikian juga seorang manusia itu jangan sampai hendaklah dia jadikan Rasulullah itu sebagai panutannya. Fayufidani ala auladihim min hubbihim, sehingga dengan demikian dia bisa mencurahkan sebanyak-banyaknya kasih sayangnya kepada si anak. Wa hananihim, dan kelemah lembutannya. Wa ghairu anna hadza la yanbaghi ayyamna min at-taqwimil walad wa tashihu akhtaihi. Namun begitupun bukan berarti kita tidak boleh memperbaiki, ya. Bukan berarti kita enggak boleh memperbaiki anak dan meluruskan kesalahannya. Walau ihtajjal amru ahyan ila ba'dil qaswah. Kalau seandainya memang satu kali kita itu
agak sedikit tegas, ya, maka tak mengapa. Kama saya tibayanuhu insyaallah taala sebagaimana nanti yang datang penjelasannya. Itulah penjelasan dari poin kedua, yaitu yang pertama yaitu qudwatun hasanah, yang ketiga yaitu al-hubbu warahmah. Al-hubbu warahmah, cinta dan kasih sayang.